Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Yang seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir kita masih pada ayat yang ke-42 dari surat An-Nazi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Apa yang mereka tanyakan? Ini yang bertanya adalah orang yang beriman ataupun orang kafir, Pak. Apa yang mereka tanyakan? Ayyana mursaha. Kapan terjadinya hari kiamat? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ayyana mursaha ay mata wuqu'uha. Kapan terjadinya hari kiamat? Perlu kita fahami bahwasanya ketika seseorang atau banyaknya manusia ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan wahai Nabi terjadinya hari kiamat? Mereka terbagi menjadi dua bagian, Pak. Bagian pertama adalah orang yang bertanya namun memiliki maksud untuk mengingkari hari kiamat, untuk melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua, bagian yang lain adalah orang yang bertanya adalah benar-benar ingin tahu, dan ketika sudah tahu ingin mempersiapkan diri di dalam menyambut datangnya hari kiamat. Maka ini orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Su'alun wa su'alun nasi 'anis sa'ati yanqasimu ila qismain. Pertanyaan manusia tentang hari kiamat, maksudnya adalah kapan terjadinya hari kiamat, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah su'alu istib'adin wa inkarin. Adalah mereka bertanya tetapi untuk mengingkari. Ya, berbagai macam bentuk pengingkaran mereka, Pak, orang kafir ini. Di antara bantahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengukur dengan logika. Bagaimana mungkin kiamat itu terjadi? Bagaimana mungkin hari kiamat terjadi? Sedangkan tulang-tulang sudah menjadi remuk di alam kubur mereka. Gak mungkin. Itu di antara bentuk bantahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka juga saking gak percayanya dengan hari kiamat malah menantang Nabi. Apa bentuk tantangan mereka? Wahai Nabi, datangkan segera hari kiamat kalau memang benar terjadi. Dan tantangan mereka diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran untuk kita. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat,
meminta segera akan datangnya hari kiamat kepada Nabi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, musyfiquna minha, justru mereka merasa takut akan terjadinya hari kiamat. Wa ya'lamuna annaha al-haq, dan mereka mengetahui bahwasanya hari kiamat itu benar terjadi. Kenapa mereka takut, Pak, orang yang beriman ini? Mereka takut kalau kiamat terjadi, otomatis amalan saleh mereka, amalan buruk mereka, dosa mereka akan dihisab, akan ditimbang. Ini yang kita takutkan. Kalau seandainya nanti hari kiamat nggak ada hisab dosa, nggak ada dosa itu ditimbang, kita akan senyum-senyum menghadapi kematian kita, Pak. Kita akan tenang-tenang menghadapi kematian kita kalau seandainya dosa kita tidak dihisab. Permasalahannya, dan ini yang membuat kita takut, bahkan juga ditakuti oleh orang-orang saleh terdahulu. Dari zaman ke zaman mereka takut akan terjadinya hari kiamat karena di dalamnya terdapat kengerian-kengerian yang akan dirasakan oleh para pelaku maksiat. Utamanya adalah orang-orang kafir. Dan tentu pernyataan mereka, pengingkaran mereka orang-orang kafir, ini adalah sebuah kekufuran. Jangankan pengingkaran, Pak. Kita nih yang mengaku beriman, kalau seandainya kemudian kita ada ragu saja sedikit tentang adanya hari kiamat, sudah. Keimanan kita bantah. Kalau seandainya ragu. Dan ini adalah kaidah di dalam beriman. Kalau seandainya kita yakin dengan rukun iman yang keenam, sudah, kita adalah orang yang beriman. Tinggal tunaikan bukti bahwa kita beriman kepada Allah, bukti bahwasanya kita beriman kepada malaikat, bukti bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, dan seterusnya hingga kita beriman kepada hari akhir. Tinggal buktikan saja kalau seandainya kita beriman kepada iman yang enam itu. Permasalahannya kalau kemudian kita ragu, ya, ini ujian buat kita. Kita dituntut untuk beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak nampak. Adanya Allah kita harus imani. Mana Allah? Bagi orang-orang liberal yang menuhankan akal, maka susah bagi mereka. Banyak dari mereka yang nggak lolos karena dituntut beriman kepada Allah. Sehingga tidak jarang dari mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Sebagaimana disinggung kemarin, Pak, ya. Saya punya teman, ya Allah, eman pisan. Waktu mondok bareng tuh soleh banget, ya Allah. Baca Qur'annya itu, apalagi kalau Ramadan tuh diisi siang malam tuh untuk baca Qur'an. Khatam berkali-kali. Tapi giliran kemudian selesai mondok, salah masuk kampus, jadilah dia liberal. Ya. Bangga dengan konsep ketuhanan yang dia miliki, bahwasanya Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Bukan Allah. Hatta seandainya dia butuh dengan toilet, ya toilet butuh Tuhannya dia, Pak. Jadi hati-hati ini, kita sebagai orang tua barangkali ingin menyekolahkan atau menitipkan anak kita di universitas, jangan sembarang universitas Islam, Pak. Ngeri, ya. Karena banyak sekali universitas Islam, tetapi judulnya saja. Isinya adalah kekufuran yang diajarkan. Ini terjadi. Ya, bahkan di Jawa Tengah sana dulu beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa, ya, dengan bangganya menulis sebuah tulisan, Tuhan telah mati. Ya. Kalau sifat yang umum Tuhan telah mati, masuk tidak Allah di situ, Pak? Masuk. Dan dengan bangganya dia menulis seperti itu. Tuhan telah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun bagian yang kedua adalah wasu'alun 'anis sa'ati. Dan pertanyaan tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat? Yas'alu mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Liyasta'idda laha wa hadza la ba'sa bihi. Adalah pertanyaan yang kedua. Bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah untuk mempersiapkan akan datangnya hari kiamat. Maka hal ini tidak mengapa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Gak apa-apa, tapi dengan catatan, Pak. Bagi yang memang gak tahu hukumnya, bahwa
yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah Allah saja sudah. Barangkali ada orang yang nggak tahu tentang hukum ini, ya wajar kalau dia tanya. Misalkan kepada bapak-bapak yang sudah tahu, Pak, kapan terjadinya hari kiamat? Ya. Itu wajar karena dia nggak ngerti. Tapi kalau bapak-bapak yang biasa hadir di majelis ilmu dan tahu hukumnya bahwasanya tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah, ya sudah nggak usah ditanyakan. Untuk apa kemudian iseng-iseng tanya? Tinggal kita mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan taubat, dengan ketaatan kepada Allah, dengan keistiqamahan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka hal ini juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab karena memang Nabi nggak tahu. Ini luar biasa, Pak. Ya, jangan mentang-mentang kita ini kemudian rajin hadir di majelis ilmu. Kemudian dikenal bahwasanya kita ini orang soleh. Giliran kemudian ditanya oleh seseorang, Mas, Pak, hukumnya apa ini? Jangan gengsi. Dengan label yang mereka beri bahwa kita ini ustadz misalkan. Kita ini adalah orang yang hadir di majelis ilmu. Jangan gengsi kalau misalkan kita nggak tahu. Jawab bahwa saya nggak tahu. Siapa kita dibanding Nabi? Nabi ketika ditanya oleh umatnya, Nabi nggak khawatir ditinggal oleh mereka. Karena memang Nabi belum mendapatkan wahyu. Dan sampai mati, sampai wafatnya Nabi memang nggak diberikan wahyu kapan terjadinya hari kiamat. Karena yang tahu adalah hanya Allah semata. Namun ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat, Nabi hanya menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yang ini adalah sebuah nasihat hakikatnya untuk kita. Apa pertanyaan Nabi? Mada a'dattalah. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dijawab dengan jawaban yang indah, Pak. Ya. Sahabat ini ketika ditanya demikian, dia tidak menjawab dengan sebuah jawaban yang sia-sia. Apa kira-kira kalau seandainya Nabi bertanya kepada kita, Pak? Apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Nonton Piala Dunia sampai khatam. Ya. Spanyol Portugal kalah dengan Maroko 1-0, kita dengan bangganya. Ya. Kemudian apalagi persiapannya? Macam-macam, kesibukan dunia. Tetapi berbeda, Pak. Sahabat ini ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jawabannya hubbullah wa rasul. Hubbullahi wa rasulih. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini bukan hanya sebatas klaim semata, Pak. Bukan hanya sebatas lisan. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan almar'u ma'a man ahabba. Bahwasanya seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Ini orang yang bertanya hari kiamat, dia jujur ketika mengaku bahwasanya bekalnya adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, dibuktikan dengan amalan. Dengan amalan ketaatan, dengan amalan kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyatakan bahwasanya orang ini akan bersama orang yang dia cintai. Ya. Sehingga kalau kita mengaku cinta Allah, mana buktinya, Pak? Apakah kita sudah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau seandainya ada seorang hamba mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka harus ikuti Nabi. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau mencintai Allah, katakanlah wahai Muhammad, ikutilah aku. Seberapa besar cinta kita kepada Allah. Dan buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Omong kosong, Pak. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ya, bahkan dijadikan zikir, misalkan sehari 1000 kali, saya cinta kepada Allah, tulisan di status Facebook, misalkan, I love Allah, misalkan, di baju-baju I love Allah, tapi kalau nggak ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya sebatas omong kosong. Buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam segala hal. Ya. Bukan hanya dengan satu dua sunnah. Karena ada beberapa kelompok di dalam Islam, ya, dia hanya mengikuti sunnah di dalam berpakaian saja. Tetapi banyak hal dia tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dalam perkara akidah tidak mengikuti akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah tidak jelas dia ikuti akidah siapa. Allahu Akbar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, "Fannasu yas'aluna an-nabiyya alaihi salatu wassalam walakin takhtalif niyatuhum fi hadzal su'al." Maka manusia yas'aluna an-nabiyya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin takhtalifu niyatuhum fi hadzal su'al. Akan tetapi niat-niat mereka berbeda-beda di dalam bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Ya, maka yang membedakan ini adalah niat, Pak. Ya, jadi apapun amalan kita, ya, khususnya dalam amalan saleh, maka lihat bagaimana niat kita. Ya, kalau belum ikhlas, ikhlaskan. Ya, karena memang ikhlas ini adalah syarat daripada ibadah, selain daripada mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahma kanat niyatuhum wa mahma kanat as'ilatuhum fa'alima as-sa'ah indallahi wa fa'ilmu as-sa'ati indallahi. Apapun niat mereka dan apapun bagaimanapun bentuk pertanyaan mereka tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya, maka ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu adanya di sisi Allah. Nabi nggak ngerti kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril juga nggak ngerti kapan terjadinya hari kiamat. Padahal malaikat Jibril ini sebaik-baik malaikat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebaik-baik Nabi dan Rasul, tapi juga nggak ngerti, ya, kapan terjadi hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat berikutnya, "Fima anta min dzikraha." Yakni annahu la yumkin an tadhkura lahum mata sa'ah, bahwasanya dia tidak mungkin, ya, engkau menyebutkan bagi mereka kapan hari kiamat. Jadi fima anta min dzikraha maksudnya adalah engkau wahai Muhammad enggak mungkin, ya, engkau ini menyebutkan kepada mereka yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat, enggak mungkin. Karena memang kau enggak ngerti. Karena memang engkau tidak diberikan wahyu olehku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna ilmaha indallah. Karena ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, dan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu, kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, itu banyak, Pak. Di antara ayat tersebut adalah sebagaimana disebut di dalam surat Al-Ahzab, "Qul innama ilmuha indallah." Katakanlah, sesungguhnya ilmu kapan terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah. Wa qad sa'ala Jibril alaihi salam, dan sungguh Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita akan faham tentang hadis Jibril, ya, Pak, ya. Hadis Jibril itu panjang sekali dan bentuk isinya. Di antara isinya adalah pertanyaan Jibril kepada Nabi kapan terjadinya hari kiamat. Wa huwa a'lamul malaikah bi wahyillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah malaikat yang paling alim tentang wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamul bashar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling alim bidzalika, akan hal itu. Qala, akan tetapi ketika Jibril bertanya, akhbirni anis sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an-nabi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Luar biasa, ditanya oleh seorang sahabat, ya, Nabi gak jawab, ya.
Ditanya oleh Jibril, lagi-lagi Nabi nggak jawab. Jawabannya apa? Orang yang bertanya, orang yang ditanya dan orang yang bertanya itu sama-sama nggak ngerti. Yakni anta idza kanat khafiyatun 'alaika. Maksud daripada jawaban Nabi, ya. Yakni apabila engkau itu tidak tahu, ya, tertutupi, tersembunyi tentang ilmu kapan terjadinya hari kiamat, fa ana khafiyatun 'alayya. Demikian pula aku juga nggak ngerti wahai Jibril. Seperti itu maksudnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga, ya, Jibril yang tadinya bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat akhirnya mengalihkan pertanyaan. Apa yang ditanyakan Jibril? Kapan, apa ciri-ciri hari kiamat? Nah, barulah kemudian ketika Nabi ditanya apa ciri-ciri hari kiamat, Nabi menjawab dengan beberapa ciri saja, Pak. Sebetulnya ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, banyak tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Nah, tetapi dalam hadis ini, Nabi hanya menjawab dengan dua jawaban atau dua tanda kiamat. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Bahwasanya tandanya seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini adalah tanda kiamat. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang apa makna daripada antalidal amatu rabbataha. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya seorang tuan berhubungan badan dengan budaknya kemudian melahirkan anak. Maka anak dari budak ini menjadi merdeka, menjadi tuan bagi budaknya, ya, bagi ibunya sendiri yang tetap statusnya menjadi budak, ya. Nah, pendapat berikutnya adalah semakin banyaknya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, menjadi tuan, ya, seorang anak ini. Bu, tolong bikinkan sarapan. Bu, tolong buatkan apa namanya makan sore. Bu, tolong cucikan baju saya. Bu, tolong cucikan piring tersebut. Ya, seperti itu. Kira-kira banyak nggak Pak seperti itu Pak? Di zaman ini banyak. Ya, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ya, tega orang tua yang dibunuh anaknya itu tega ada seperti itu bahkan banyak. Ya, terakhir di Magelang, bapaknya diracun. Ya, kemudian saudara perempuannya diracun juga sampai matinya. Ya. Kenapa? Karena nggak terima. Dituntut oleh orang tuanya untuk menafkahi bapaknya yang sudah pensiun. Ya Allah, ini kebangetan ini anaknya Pak ya. Padahal anak laki itu adalah memiliki kewajiban ketika orang tuanya sudah tidak mampu menafkahi, maka dialah yang menafkahi orang tuanya. Ya, pengganti orang tuanya dalam menafkahi keluarganya. Ini model manusia apa syaitan ya? Hakikatnya syaitan ya. Ngeri. Disuruh tanggung jawab untuk menafkahi orang tua malah diracun. Jalan pintas. Astagfirullah. Nah, adapun kedua ya, ciri kedua tanda kiamat yang kedua disebutkan wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy yatatawaluna fil bunyan. Bahwasanya engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki dan tidak berpakaian, alata dia itu miskin, ri'a asyai dia ini adalah pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tetapi tiba-tiba kaya raya dan malah berlomba-lomba untuk membangun sebuah gedung bangunan. Ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Kita saksikan tidak Pak? Ada barangkali orang yang miskin dalam waktu singkat dia ini kaya raya kemudian bisa memiliki bangunan yang tinggi. Kalau kita cari di YouTube ada saja Pak, ya. Ada saja. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Maka tanda-tanda kiamat itu begitu banyak, ya. Tanda-tanda kiamat kecil ya yang sudah keluar itu mayoritas itu adalah kiamat kecil. Ya. Maksudnya tetap kiamat itu nanti, kiamat itu ketika tiupan sangkala yang pertama kemudian disusul dengan tiupan sangkala yang kedua, Pak. Tetapi para ulama membagi bahwasanya tanda kiamat itu dibagi dua, yaitu kiamat tanda kecil yang datang sebelum tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda besar itu seperti munculnya Imam Mahdi, ya, munculnya Dajjal, kemudian munculnya atau turunnya Isa Al-Masih, ya, kemudian munculnya dukhan
yang akan menyelimuti dunia, ya. Terus kemudian akan hilangnya tanah di bagian timur barat, begitu ya. Dan kemudian akan munculnya api yang akan menggiring manusia, dan kemudian akan terbitnya matahari dari arah barat. Itu adalah tanda-tanda besar. Nah, itu belum keluar, Pak. Tetapi sebentar lagi keluar, Pak. Kenapa? Karena tanda-tanda kecil itu sudah mayoritas keluar, ya. Nah, adapun yang mayoritas ini, adapun tanda-tanda kecil dan besar dirangkum oleh seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Wabil, ya, dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang pertama, bi'tsatun nabi. Ini tanda kiamat pertama. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'a kahataini." Bahwasanya diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, sangat dekat. Itu 1400 tahun yang lalu. Berarti otomatis 1400 kemudian jauh lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah mautun Nabi. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah Fathu Baitul Maqdis. Terbebasnya Baitul Maqdis. Siapa yang membebaskan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sudah terjadi, Pak. Kemudian berikutnya adalah zuhurul fitan. Nampaknya kerusakan-kerusakan. Gak usah ditanya, Pak, ya. Gak usah bingung. Kita lihat di zaman kita ini luar biasa kerusakan di mana-mana. Ya, banyak sekali orang-orang yang tukang fitnah, gak tahu malu, kemudian muncul di permukaan media sosial untuk menebarkan fitnah. Macam siapa, Pak? Mungkin gak sudah paham semua, ya. Ada DS, ada Abu Jandal, Abu siapa ya? Ya. Ada siapa lagi dan kawan-kawan semisal, ya, keburukan luar biasa. Ya. Di saat kemaksiatan dibela, justru keadilan dianggap kezaliman. Terus ini ada termasuk daripada fitnah, ya. Nampaknya keburukan. Nah, kemudian zuhurul fitani minal masyriq, ya. Nampaknya keburukan-keburukan dari arah timur, ya. Maka disinyalir, ya, maksud daripada keburukan dari arah timur itu dari arah Irak dan dari arah Iran, ya. Memang di sana itu tempatnya keburukan atau munculnya kelompok-kelompok menyimpang itu dari sana banyak sekali. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ya. Pusatnya Syiah, ya, di sana, ya, di Iran dan di Irak. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga sama, Pak. Sudah lewat. Kemudian mau Qi'atul Jamal, perang Jamal, kemudian perang Siffin, ini terjadi antara dua kubu, sama-sama sahabat Nabi, ya. Tapi meskipun ini telah terjadi antara dua kelompok sahabat, kita tidak boleh kemudian mencela sahabat yang salah. Karena itu terjadi karena hasil ijtihad mereka. Ijtihad ulama, terlebih sahabat, kalau salah, itu mereka dapat pahala pas satu. Ya. Kalau benernya mereka dalam ijtihad itu dapat dua. Adapun kita nggak boleh kemudian mencela-cela Muawiyah karena perang dengan Ali. Memang dalam perang Siffin itu antara Ali dengan Muawiyah, yang salah siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi ulama salaful ummah, ya, orang-orang saleh terdahulu setelah masa sahabat, salah seorang mereka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Apa jawaban dia, Pak? Bahwasanya debu, ya, yang diterbangkan oleh kudanya Muawiyah saat jihad itu jauh lebih baik daripada diriku. Ya, luar biasa. Sehingga kita tidak boleh lancang. Kita tahu bahwasanya Muawiyah salah, kemudian kita salah-salahkan, ya, sampai melampaui batas, ya. La, haram seperti itu. Karena kebaikan Muawiyah itu luar biasa, dan sudah para sahabat itu hakikatnya secara umum sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan diampuni dosa-dosa. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian zuhurul khawarij, nampaknya khawarij. Khawarij ini muncul ketika
selesai perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, maka munculnya Khawarij dan diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini juga sudah muncul, Pak. Ya. Kemudian ittiba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu, yaitu Nasara dan Yahudi. Ya, ini juga ya Allah di zaman ini lebih-lebih lagi. Ya, banyak orang-orang yang sudah gaya hidupnya seperti orang-orang kafir. Kemudian zuhuru mudda'i an-nubuwah, ya, adalah nampaknya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ini juga sudah terjadi. Kemudian intisyarul amni, tersebarnya keamanan ini sudah terjadi, Pak, di zaman sahabat Nabi, ya. Mereka ini kalau keluar malam safar dari satu negeri ke negeri lainnya, ya, ketika Islam sudah tersebar di semenanjung Arab, ya, di Timur Tengah, itu mereka kalau untuk berdagang dari satu negeri ke negeri lainnya itu enggak ada takut-takutnya, Pak. Aman sekali saat itu. Beda zaman sekarang, Pak, ya. Dikit-dikit ada begal, dikit-dikit ada rampok, ya, di Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian zuhurun nar Hijaz, nampaknya api yang datang dari negeri Hijaz, ya, tepatnya di timur Madinah. Nah, ini sudah muncul ketika 7 Hijriah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya api tersebut telah datang di masa dirinya, ya. Itu 7 Hijriah sudah muncul, Pak, ya, di timur Madinah. Kemudian kita tur, ya, ini bangsa Turk diperangi oleh kaum muslimin di masa Muawiyah juga sudah terjadi. Ya, saya sebutkan judul-judulnya saja. Kemudian daya'ul amanah, ya. Daya'ul amanah itu hilangnya amanah, ya. Seperti zaman sekarang ini susah sekali kita nyari orang yang amanah, Pak, ya. Apalagi untuk relasi bisnis misalkan, ya. Sedangkan untuk mencari istri saja barangkali yang mau nikah lagi, ya, susah sekali untuk mencari wanita yang amanah, yang bisa menjaga dirinya dengan baik, kehormatannya dengan baik misalkan. Sebaliknya seorang istri pun sama, seorang wanita pun sama untuk mencari calon suami yang amanah. Nah, luar biasa, ya. Berarti banyak pendusta di masa sekarang ini, ya. Kemudian qabdul ilmi wa dhuhuriz jahli, ya. Hilangnya ilmu dan nampaknya kebodohan, munculnya kebodohan-kebodohan, ya. Kita, ya, ini sudah masyhur di zaman ini, Pak, ya. Buktinya apa? Ya, majelis ilmu sepi, ya. Di Klayan, ya, berapa jumlah masyarakat Klayan coba? Dan berapa majelis ilmu di setiap harinya? Tapi lebih ramai di pasar, lebih ramai di Alfamart, lebih ramai di Indomart, lebih ramai di tempat-tempat yang pusat perbelanjaan. Giliran di majelis ilmu sepi. Ya pantas kalau seandainya ilmu itu hilang, nampaklah kebodohan. Ya. Ini juga tanda kiamat. Beda dengan zaman dulu, Pak. Gak usah zamannya Nabi. Gak usah zamannya sahabat Nabi. Dulu ketika Imam Ahmad bin Hambal ngadain majelis ilmu, wah, yang hadir bisa ribuan. Penuh zamannya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, ya. Majelis ilmu mulai ditinggalkan, nanti ramainya Ramadan. Ramainya Ramadan, ya. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Masalahnya kita belum tentu sampai Ramadan, Pak, ya. Ya, kemarin saja ada teman saya umur 40 tahun, ya, baru menikahkan anaknya, tidak lama kemudian dia meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan berikan keberkahan. Kemudian kasratus intishar zina, tersebarnya zina, ya, mau offline atau online ada, Pak, ya. Ya, mau offline atau online itu ada, ya. Akses untuk berzina itu banyak. Mau yang remang-remang atau terang benderang ada, ya. Tinggal pilih.
Bahkan di Indonesia ini ya, saya dulu ya waktu lulus sekolah ingin nyoba-nyoba daftar kerja, daftarlah di hotel ya di Jakarta. Ya. Saya diwawancara, ya, lulus pesantren ya. Iya Pak. Akhirnya iya masuk. Tapi ternyata saya ini wacananya akan ditempatkan di tempat hiburan. Akhirnya saya mundur. Teman saya yang daftar bareng maju dia. Akhirnya ya Allah, ceritanya enggak Pak. Ya, ternyata di dalam situ itu ada PSK yang bukan hanya dari Indonesia saja, dari luar negeri pun ada. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tanda yang lainnya adalah intisyarur riba. Dulu waktu saya SD Pak, ya nggak ada yang namanya bank keliling Pak. Kalau sekarang bank itu keliling, nawar-nawarin duit, mau nggak utang, mau nggak utang, mau nggak utang, ya. Berarti riba itu tersebar, ya semakin tersebar. Apalagi sekarang ada apa namanya bank online atau apa itu ya namanya Pak. Ya Allah, semakin nampak Pak ya bahwa kiamat di zaman ini bukan main-main, tandanya semakin bermunculan. Ya, ini mengingatkan kita kalau nggak duduk di majelis ilmu, mana ada diingatkan seperti ini Pak, bahwa kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Ya, kalau kita sibuk dengan dunia kita, ada yang mengingatkan, nggak ada. Yang ada malah kita lalai dengan kematian, yang ada malah kita lalai dengan kiamat yang itu pasti terjadi dan kita akan merasakan bagaimana kita ini dibangkitkan di hari kiamat yang tentunya harus ada persiapan bekal kita, ketaatan kita. Hadirin azanillah wa iyyakum, ya. Kemudian tanda lain yang sudah muncul adalah zuhurul ma'azib wastihlal. Nah ini Pak, ya. Ini yang barangkali ini sebuah peringatan bagi kita. Nampaknya semakin bermunculan musik-musik dan banyak dihalalkan oleh manusia. 4 mazhab Pak. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat akan haramnya musik. Ya, kalau kita mengaku Imam Syafi'i, mazhabnya, konsekuensinya harus mengharamkan musik. Kalau kita mengaku Maliki, haramkan musik. Kalau kita mengaku Hanafi, mazhabnya mengharamkan musik. Kalau kita mengaku Hambali, mengharamkan musik. Nah, kalau kita senang dengan musik, ya, kita ikut mazhab siapa, Pak? Sedangkan Nabi mengharamkannya, ya, maka kita harus introspeksi. Daripada senang dengan musik, mas mending senang dengan Al-Quran, ya jauh kemana-mana. Tentu jauh kemana-mana, nggak bisa dibandingkan. Ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, kemudian di antara tanda kiamat yang sudah keluar adalah kasratu syurbil khamri wastihlal. Banyaknya minuman khamar ya. Sampai-sampai di warung-warung juga dijual belikan itu minuman khamar. Kemudian zukhrufatul masajid wat tabahi biha adalah berlomba-lomba di dalam membangun ornamen-ornamen masjid ya. Masjid di luar biasa aksesorisnya, apanya, sampai ada masjid namanya Kubah Emas. Itu benar emas bukan Pak? Yang di Depok Pak. Ada yang pernah ke sana? Itu benar emas bukan? Enggak tahu. Emas kalau nggak salah ya, kubahnya ya. Ya, sampai segitunya. Tapi giliran kemudian sholat ya, kira-kira berapa orang yang mati? Ya, berapa saf yang hadir ya. Majelis ilmunya bagaimana di sana, Masya Allah ya. Kalau di sini al-jamaah luar biasa ya, makmur. Salat 5 waktu, kajian. Kemudian at-tatawul fil bunyan, sebagaimana disinggung di hadis yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Nah, kemudian wiladatul amati li rabbatiha, sudah tadi ya, seorang budak melahirkan tuanya. Kasratul qatli ya, wah tiap hari kita semua dipertonton, kalau lihat berita atau media tiap hari terjadi pembunuhan ya. Di Cirebon kemarin, kalau nggak salah di sini nih, di area UIN ya, itu terjadi pembacokan ya, tukang tambal ban dibacok anak sekolah SMK padahal lagi ngelerai Pak
supaya tidak tawuran, dibacok ya, kena leher sama hidung kalau nggak salah. Na'udzubillah min dzalik ya. Nggak tahu hidup atau matinya, dibawa ke rumah sakit. Taqarrabuz zaman ya, dekatnya semakin cepatnya waktu berlalu ya. Kita ini ya tiba-tiba sudah umur 30, 40, 50, 60 ya. Tinggal nunggu mautnya saja, Pak. Taqarrubul aswaq, semakin dekatnya pasar-pasar. Sampai-sampai kalau kita misalkan ya di kamar mandi pun ada pasar, Pak. Percaya nggak, Pak? Di kamar kita pun ada pasar. Ya, berdekatan lagi. Kira-kira percaya nggak kalau saya ngomong seperti ini? Percaya. Buka HP Bapak, ada Shopee beriringan dengan Lazada. Ya, Lazada beriringan dengan Tokopedia. Ya, itu pasar-pasar, Pak. Pasar online namanya, Pak. Ya tidak? Itu menunjukkan bahwasanya kiamat benar-benar sudah dekat dan nyata di zaman ini. Kalau dulu nggak ada pasar dekat-dekatan, ya ada satu kecamatan paling satu. Ya tidak? Ya, sampai sekarang pun kalau untuk offline itu tetap jauh, Pak. Ya, tapi kalau urusan online, ya Allah, ya kita lihat, ya Lazada, ada Tokopedia, ada Shopee, ya dan lain sebagainya itu ada semua pasar-pasar online. Inilah ya termasuk daripada tanda kiamat bahwasanya sudah muncul taqarrubul aswaq ya. Semakin dekatnya pasar-pasar itu berdekatan. Kemudian zuhur syirki fi hadhil ummah. Nampaknya kesyirikan di dalam umat ini. Wah, kesyirikan di mana-mana, Pak, ya. Bahkan pelecehan sebetulnya, Pak. Ya. Di makam yang dikeramatkan ya. Sunan Gunung Jati, ya. Ziarah di sana bagus barangkali untuk mengingat kematian. Ya tidak. Tapi kalau datang ke sana kemudian minta-minta kepada Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ini adalah pelecehan kepada ulama, waliullah, ya, nggak boleh seperti ini. Belum lagi kesyirikan ya. Saya baca itu, ya ada salah satu status ya seseorang yang nomornya saya simpan, dia juga simpan nomor saya di acara nadran, dia tulis dikasih caption, budaya apa namanya, pertahankan budaya kita. Padahal di nadran itu terjadi kesyirikan. Ya, apa kesyirikannya? Sembelih kepala kerbau atau sapi kemudian dilarungkan, namanya larung saji. Untuk siapa? Untuk penunggu laut. Ya, ini juga kesyirikan. Gak boleh, haram hukumnya. Tapi ini sudah nampak di banyak tempat, Pak ya. Nah, kemudian adalah zuhurul fahsyi wa qati'atur rahmi wasu'il jiwar ya. Adalah nampaknya keburukan dan terputusnya silaturahmi dan buruknya kepada tetangga. Padahal kita ini diperintah untuk memuliakan tetangga, kemudian untuk mempertahankan silaturahmi dan kemudian untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, Pak, ya. Sebaliknya banyak ukhuwah atau silaturahmi itu dimurahkan harganya, ya. Serba egois yang dikedepankan, ya. Saling bertengkar, saling ribut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasratut tijarah, ya, banyaknya jual beli. Kita beli sesuatu bisa dari kamar kita, yaitu lewat pasar online. Ya. Ini juga sudah muncul. Ya. Sudah sekali, ya, mayoritas sudah muncul. Kasratuz zalazil, ya, sebagaimana kita singgung kemarin, bahwasanya banyaknya gempa bumi, ya, berturut-turut, Pak, ya, Cianjur, terus Garut, kemudian Sukabumi, itu dalam rentan waktu beberapa hari tok ya jaraknya ya. Ya, ya Allah, ini mengingatkan kita bahwasanya kiamat ini sudah semakin dekat dengan kita. Ya. Pertanyaannya, persiapan kita ini apa? Ya. Kemudian terhilangnya perginya orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh ini banyak yang dicabut, yang dimatikan, yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita pengen cepat mati nggak, Pak? Kalau pengen cepat mati jadi orang-orang soleh, Pak. Ya, tanda kiamat sudah dekat bahwasanya diwafatkannya orang-orang soleh. Silahkan buktikan. Jadi orang soleh kemudian akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kiamat sudah semakin dekat, ya, maka orang-orang soleh akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, gak apa-apa lah, ya. Kita gak apa-apa cepat mati asalkan kita dimatikan dalam keadaan soleh. Husnul khotimah, daripada panjang umur, ya, sampai ratusan tahun misalkan,
tapi dalam keadaan thaleh, jauh dari Allah, ibadah malas, ya, yang ada senang dengan kemaksiatan masih mending. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, wafat ketika umur 40 tahun tapi hidupnya berkah, Pak. Ya, Imam Nawawi diwafatkan oleh Allah dalam keadaan umur 40 tahun tapi karya kitabnya itu luar biasa. Ya, dipakai di pesantren-pesantren, di universitas-universitas. Waktunya berkah. Demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkah, ya. Maka mari kita menjadi hamba yang saleh agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian antakuna tahiyya lil ma'rifah adalah penghormatan itu, salam itu hanya diberikan kepada orang yang kenal saja, ya. Giliran kepada orang yang kenal kita tinggalkan. Enggak seperti itu, Pak. Salam itu kita berikan kepada kaum muslimin, kepada orang yang kenal. Selagi dia muslim, maka kita tebarkan salam kemana-mana. Atau kebaikannya untuk kita. Ya, sebetulnya ya pada intinya mayoritas tanda-tanda kiamat kecil ini sudah keluar semua, Pak. Mayoritas ya, hanya 1, 2, 3 saja, Pak. Tapi mayoritasnya dari angka puluhan itu sudah keluar dan tinggal tunggu munculnya Imam Mahdi, ya, turunnya Isa, munculnya Dajjal dan seterusnya, hingga kemudian api muncul dari arah Yaman menuju manusia pada titik terakhir itu di Syam, maka kemudian sangkakala yang pertama ditiup, ya. Itu proses singkatnya, ya. Padahal kalau dirinci nanti ada pembahasan-pembahasan yang lain. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.